Saya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan untuk semua kasus, tidak. Karena kita harus menghormati proses hukum yang ada di lembaga-lembaga negara yang sedang berjalan. Inilah detik-detik pertama kali keluarga membuka peti Brigadir Yosua. Ibu nggak salah. Kalau kami sebenarnya nggak perlu. Jadi yang dibuka apa? Punya berikutnya, karena ada kelihatan kamu kayaknya Bekas otopsi. Coba lihat bekas yang ini. Ini yang ditembak. Ini bekas dijahitnya. Matanya luang. Ini yang di sini nih ada jahitan. orangnya geser. Kiri. Secara teori, luka tembak masuk maupun luka tembak keluar itu memiliki karakteristiknya sendiri. Ya. Kalau luka tembak masuk itu umumnya kita akan temukan klim-klim. Nanti tergantung dari jaraknya. Ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan kekerasan apa sih yang bisa menimbulkan kerusakan pada tulang, maka jawabannya adalah semua jenis kekerasan bisa saja menimbulkan dampak kekerasan atau kerusakan pada tulang. Baik itu kekerasan yang sifatnya tumpul, kekerasan yang sifatnya tajam, ataupun luka tembak. Jika ini terkait dengan bukti-bukti yang diperiksa pada tubuh jenazah ataupun bukti-bukti biologis yang kita duga merupakan bagian dari tubuh manusia, maka pemeriksaan kedokteran forensik terhadap tubuh korban merupakan salah satu bukti penting untuk bisa mengungkap suatu kasus. Tapi kalau orang-orangnya, saya katakan kerajaan Sambo itu bukan dalam konteks gambar pembagian uang judi itu, bukan. Saya malah tidak tahu yang begitu. Yang saya katakan itu loh, divisi Propam itu 1 bintang 2 kepalanya, lalu di bawahnya itu bironya ada 3 bintang 1. Di mana setiap biro ini kalau dia memeriksa, produknya harus diputus oleh Pak Sambo. Kalau dia menyelidiki harus Pak Sambo juga. Kalau dia menghukum Pak Sambo juga gitu. Kenapa ini tidak dipisah aja? Kayak kita membuat trias politika itu, yang meriksa dan yang menyelidiki beda dong, yang memutus beda, kira-kira itu.
percaya kepada Polri akan segera membawa menyerahkan kasus ini ke kejaksaan, dan sebaiknya kita kawal juga kejaksaan untuk mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga saya berharap pengadilan supaya, kan ini kan pengadilan nanti kan Jakarta, hati nurani publik itu supaya diperhatikan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Karena begini, kalau hukum itu bisa dibuat-buat lah. Kalau nganggap ini tidak salah, cari aja satu pasal, ini nggak ada gitu, bisa. Tapi orang nggak salah bisa juga dihukum, dicari aja pasal ini. Nah, itu yang sering saya katakan, industri hukum tuh gampang sebenarnya bagi orang yang seperti hukum. Sebab itu orang ahli hukum tuh harus dibimbing oleh nurani, kejernihan nurani, bukan hanya otak. Kalau otak tuh bisa kok cari pasal apa aja. Sebelum masuk ke perkara aja mereka udah bergerak kok, ya, saya berani pastikan ya. Jadi dari mulai perkara di awal aja sudah bergerak mereka, dan letupan-letupannya kemarin dengan tuntutan Eliezer yang menggelikan, dan itu sudah menandakan adanya pergerakan, adanya transaksional, ya, lagi adanya transaksional yang dilakukan oleh mereka, gitu kan. Jadi dilihat nanti parameternya, modus operandinya, indikasinya, ya. Jadi saya bisa uraikan itu semua, ya, gampang kok, ya. Jadi kebetulan Sambo ini kan punya trup, ya, dia pernah sebagai serse nangani perkara besar. Saya sebut aja kasus sianida, kasus penodaan agama Ahok, kasus kilometer 50, kasus Pinangki dengan Joko Chandra dengan kebakaran gunung. Itu dipegang oleh Sambo, gitu kan, dan itu juga menurut trup. Hati-hati loh ini saya kira. Pergerakan-pergerakan ini jangan, apalagi kaitan apa? Bandar-bandar, ya, judi, narkoba, hiburan malam, ya, bahkan backing tertentu di tempat-tempat tertentu. Ini truk yang pasti dijalankan. Sambo tidak sendiri dengan tim-timnya yang lain. Saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta pesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang pesan. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang dirigen mendekati si A, si B. Saya bilang dirigennya siapa? Sebut ke saya, nanti di sini saya punya majen banyak kok, saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend, saya bilang. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Ya sudahlah, sama kamu juga suka bikin opini, kan itu kan pesanan juga, kamu semua itu. Ada orang yang lalu bergerak ketemu, karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Ya silakan aja, nanti kan masih ada pledoi, kemudian ada putusan majelis gitu. Saya melihat kalau Kejaksaan Agung sudah independen, dan saya kawal terus jadi independen. Tersangka RL turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun.